Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pembahasan beriman dengan hari akhir. Insyaallah pada hari ini kita lanjutkan dengan keimanan terhadap timbangan amal di hari kiamat. Beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jalla, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun." Maka barang siapa yang berat timbangan-timbangannya, maksudnya adalah berat timbangan kebaikannya di atas timbangan kejelekannya. Karena manusia ada amal baiknya, ada amal jeleknya. Barang siapa yang amal baiknya lebih berat daripada amal jeleknya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena mereka akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita ingin beruntung, menjadi muflihun, ingin masuk ke dalam surganya Allah SWT, maka kita berusaha untuk memberatkan timbangan amal soleh kita. Karena mereka lah yang akan masuk ke dalam surga. Kita berlomba dengan yang lain untuk memperbanyak amal soleh, memperbaiki kualitasnya, memperbanyak kuantitasnya, memperbaiki kualitas keikhlasan. Seorang berusaha di dalam beramal soleh, ikhlas karena Allah, bukan riya, bukan sum'ah, bukan karena ingin dilihat oleh manusia dan bukan ingin didengar oleh manusia. Apabila ada bisikan-bisikan yang mengajak untuk tidak ikhlas dalam beramal, maka seseorang melakukan perlawanan, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dari bisikan-bisikan yang tidak benar. Usaha kita supaya amal kita ini menjadi berat timbangannya di sisi Allah. Karena berat dan tidaknya amalan juga bergantung kepada keikhlasan seseorang. Di antara kualitas yang harus kita perhatikan adalah bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan ini benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Karena sesuai dengan ittiba kita kepada Rasulullah SAW, demikian pahala yang akan kita dapatkan. Maka seseorang belajar dan terus belajar. Bahkan seandainya dulu dia pernah belajar wudu, pernah belajar sholat, tidak masalah dia mengulang kembali. Mungkin di sana ada perkara yang lalai, perkara yang lupa, sehingga bisa dia perbaiki sholat dan wudunya untuk mendapatkan pahala yang besar, sehingga timbangan amal solehnya di hari kiamat ini menjadi timbangan yang berat. Demikian pula kita mencari amalan yang paling afdal, karena kita ingin berat timbangan amal soleh kita, dan waktu kita di dunia ini hanya sebentar. Maka dalam waktu yang sebentar ini, bagaimana kita mengamalkan sebuah amalan, dan itu di sisi Allah adalah amalan yang paling afdal, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang banyak yang akan memberatkan timbangan kita. Dan yang paling afdal di antara amalan-amalan adalah tauhid, mengisahkan Allah di dalam ibadah. Maka seseorang harus memperhatikan tentang tauhidnya, tentang akidahnya. Dan di antara amalan yang afdal adalah menuntut ilmu agama. Ini adalah amalan yang paling afdal setelah amalan-amalan yang wajib tentunya. Kemudian juga amalan-amalan yang wajib seperti salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang wajib, haji bagi yang berkewajiban. Maka ini semua juga termasuk yang memberatkan timbangan amal seseorang di hari kiamat. Karena dia adalah perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang hamba tidaklah mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang sudah aku wajibkan atas mereka. Berarti kita harus memperhatikan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah atas kita. Karena itulah di antara amalan yang akan memberatkan timbangan amal soleh kita di hari kiamat. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, punya dia kebaikan, punya amal soleh, tapi terlalu sedikit, atau banyak di antara amal-amal soleh tersebut yang batal karena riya, karena sum'ah dan lain-lain, sehingga datang di hari kiamat timbangan amal soleh dia adalah timbangan yang sangat ringan, dosanya lebih banyak. Maka kata Allah, inilah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Khasiru anfusahum. Mereka tidak merugikan Allah, mereka tidak memudarati Allah, tapi yang termudarati
dengan sebab dosa mereka di dunia adalah mereka sendiri. Faulaika alladzina khasiru anfusahum. Merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa mereka rugi? Fi jahannam khalidun, dalam keadaan mereka kekal selamanya di dalam jahannam. Ini adalah akibat dari orang yang ringan timbangan amal kebaikannya. Di antaranya adalah orang-orang kafir yang tentunya amal yang mereka lakukan dengan sebab kekufuran yang mereka miliki kebanyakan adalah maksiat, kebanyakan adalah kesyirikan, kekufuran, dan amal soleh yang mereka lakukan batal dengan sebab kekufuran tersebut. Maka orang yang demikian, dia telah merugikan diri mereka sendiri, tidak akan memudarati Allah apa yang mereka lakukan. Man amila salihan fali nafsih wa man asaa fa 'alaiha. Barang siapa yang mengamalkan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Dan tentunya masing-masing dari kita ingin memberikan manfaat untuk diri kita. Wa man asaa fa 'alaiha, dan barang siapa yang berbuat jelek, berbuat maksiat, fa 'alaiha, maka itu mudaratnya adalah dia sendiri, tidak memudarati Allah. Kalau memang kita sayang kepada diri kita sendiri, beramal solehlah, karena kebaikannya adalah untuk diri antum sendiri, dan kita hendaklah menjauhi kejelekan dan juga kemaksiatan, karena itu akan memudarati kita baik di dunia maupun di akhirat. Baik, talfahu wujuhahumun nar, kekal di dalam jahannam. Apakah hanya kekal begitu saja? Ternyata di sana ada azab. Talfahu wujuhahumun, wajah-wajah mereka akan dibakar oleh api. Dan kita tahu bahwasanya wajah ini adalah yang paling terasa lah. Kalau dia kena luka, kena bakar, maka wajah ini yang paling terasa sakitnya. Maka di sini Allah SWT mengungkapkan bahwasanya api akan membakar wajah-wajah mereka, menunjukkan sakit yang sangat. Karena itu membakar wajah yang paling sensitif, yang paling terasa sakitnya. Wahum fiha kalihun, dan mereka di dalamnya dalam keadaan kalihun, yaitu dalam keadaan mereka bermuka masam, dalam keadaan mereka bersedih, dirundung oleh kesedihan yang sangat dan duka yang sangat, penyesalan yang tidak ada gunanya akibat dari melalaikan dirinya di dunia, tidak mau berbekal, tidak mau beramal soleh yang dengannya akan memberatkan timbangan amal solehnya di hari kiamat, malas, tidak mau beramal soleh. Maka ini adalah akibat dari orang-orang yang lalai tersebut. Baik, demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.